Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dan saya diberikan amanah atau diberikan tugas menangani tentang Dapodik, yaitu salah satunya data pokok pendidikan yang ada di SMK 2 Amal Mulia. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan memberikan materi tentang Dapodik. Dapodik itu apa sih? Dapodik itu adalah data pokok pendidikan yang terutama semua sekolah diwajibkan oleh pemerintah untuk mengikuti atau menginput data melalui aplikasi Dapodik. Nah, terutama di dalam sistem aplikasi Dapodik ini ada data sekolah, ada data Sapras atau sarana prasarana, atau data GPK disebut dengan data data guru, ya. Terus peserta didik, terus kemudian data rombongan belajar, nilai, jadwal, dan validasi. Bila mana itu sudah selesai, kita bisa sinkronkan. Baik, untuk selanjutnya apa sih data pokok pendidikan kita bahas ya. Ini khusus kepada peserta didik. Yang pertama data peserta didik, di mana yaitu salah satunya selain data yang harus disiapkan oleh data peserta didik di data pokok pendidikan. Satu, peserta didik baru itu wajib masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Kenapa? Peserta didik baru ini jika sudah diinput maka dengan secara otomatis peserta didik yang lulusan dari MTS ataupun dari SMP itu akan diakui oleh kementerian. Begitu juga selain diakui oleh kementerian juga akan masuk ke sektor-sektor lain seperti industri atau instansi-instansi terkait seperti kepolisian, TNI, dan lain-lain. Itu kita selalu sinkron, artinya sama datanya. Nah, kenapa? Salah satunya yaitu di data pendidikan ini selain apa yang dimasukkan yang perlu disiapkan, yaitu salah satu seperti jasa, SKHUN, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Semua data yang ada di 4 instrumen tersebut atau berkas tersebut itu akan dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tentang Perpal PD. Apa sih itu Perpal PD? Perpal PD itu data di mana kalian akan divalidasi sesuai dengan data yang sebenarnya. Bila mana data kalian ada kekeliruan atau tidak valid, maka kita harus Perpal PD dengan tujuan mengecek kebenarannya. Bila mana data kalian tidak valid, maka kalian harus memperbaikinya dengan menggunakan link Perpal PD. Salah satu persyaratan yang harus diperbaiki, misalnya ada kesalahan nama, tanggal lahir, dan data ayah ibu kandung, itu juga harus diperpal. Salah satu syaratnya apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh kita, yaitu satu, kalau perbaikan nama itu menggunakan akte kelahiran. Nah, itu bila mana nama kalian ada kekeliruan penulisan huruf atau tanggal lahir, itu menggunakan akte kelahiran yang asli. Bisa dengan menggunakan ijazah. Caranya gimana? Yaitu kalian mengumpulkan data yang asli, kemudian kami akan scan. Ya, lebih bagusnya kalian scan sendiri, kirim filenya ke kami. Untuk perbaikan data tersebut nanti kami akan proses dan diupload. Nanti setelah diupload kita minta persetujuan dari kementerian yang bertugas di Provinsi Jawa Barat. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi
Dapodik. Di dalam Dapodik itu juga banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang wajib kita harus isi ya. Selain dari biodata, sekarang kita masuk ke nilai rapor. Nah, kalian ini tentu wajib melaksanakan kegiatan akademik yang disiapkan oleh kurikulum sekolah, mata pelajaran apa saja yang kalian raih sesuai dengan jenjangnya, dan nilai itu harus di atas KKM. Nah, apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Bila mana kalian sudah mencapai ke KKM, maka nilai itu akan direkap oleh wali kelas, dan wali kelas akan memberikan ke kami, dan kami akan input kepada sistem yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu namanya Dapodik. Nah, selain yang diinput oleh kami itu, tentu nilai itu salah satu persyaratan nantinya ke depan sampai kalian kelas 12 itu nilai itu tidak akan berubah, kecuali yang merubahnya adalah kalian sendiri. Gimana caranya merubahnya kalian sendiri? Yaitu bila mana tidak ada kepuasan dalam mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka kalian melaksanakan kegiatan remedial. Misalnya nilai hanya batas KKM atau nilai di bawah KKM, kalian mengikuti program remedial, dan program remedialnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dan kalian berhak mendapatkan nilai untuk lebih baik lagi. Maka nilai lebih baik akan kami masukkan lagi ke dalam sistem tersebut. Nah, itu berlaku buat kalian dari mulai semester 1 sampai semester 5. Itu salah satu syarat untuk kalian dinyatakan lulus. Itu baru satu persyaratan. Yang kedua yaitu nilai USBN. Nah, nilai USBN tersebut tentu wajib harus diikuti prosesnya seperti apa ya. Biasanya di semester 6 kalian sudah masuk ke penilaian ujian sekolah berbasis nasional, atau kalau yang di sekarang ini yang ngetrennya itu ujian USBK, ujian sekolah berbasis komputer. Nah, itu soal-soal yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi untuk dilaksanakan oleh kalian mengikuti ujian. Nah, ujiannya kita sistemnya adalah secara online, yaitu nilai UKK. Nah, nilai UKK ini wajib diikuti bagi semua peserta didik sesuai dengan kompetensi keahlian. Nah, kebetulan di SMK 2 Amal Mulia ini tentu itu ada 3 kompetensi keahlian. Nah, di sini karena kalian berbasis teknologi tentu wajib mengikuti kegiatan uji kompetensi itu atau UKK. Nah, itu setelah kalian melaksanakan dengan baik kriteria lulus itu, maka kalian akan mendapatkan haknya, yaitu seperti sertifikat yang disahkan oleh instansi-instansi terkait sesuai dengan pos yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bila mana kalian sudah menyelesaikan dari nilai semester 1 sampai 5 mengikuti kegiatan ujian-ujian praktek, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain dan sudah menyelesaikan dengan baik, itu kalian bisa dinyatakan lulus. Nah, maksudnya adalah dinyatakan lulus ini kalian nilainya sudah saya input ke sistem Dapodik, nanti Dapodik akan masuk ke kementerian baru akan diterbitkan ijazah kalian. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan kegiatan ini atau materi-materi yang Bapak sampaikan, tentu ada review ulang yang perlu kalian diingat. Yang pertama, bahwa kalian wajib mengumpulkan berkas seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, seperti ijazah, SKHUN, akte kelahiran, dan kartu keluarga, kemudian diserahkan kepada wali kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah hasil data kalian kumpulkan, nanti kami akan kembalikan kepada kalian atau dikembalikan kepada wali kelas untuk mengecek lagi kebenaran data tersebut.
Nah, bila mana data itu tidak sesuai dengan data bukti fisik kalian yang dikirim ke kami, maka kami akan merpal, yaitu tadi yang pernah disampaikan, yaitu salah satunya kalian mengirimkan berkas yang asli. Nah, setelah yang asli kami akan scan. Bila lebih bagus kalian yang scan sendiri, kirim file JPG-nya ke kami, nanti kami akan upload salah satu bukti fisik bahwa kalian mengajukan perbaikan data tersebut. Nah, oke. Selanjutnya yaitu tadi review yang ketiga, yaitu masalah nilai. Saya harap kepada kalian semua ya, bahwa kalian mengikuti akademi selama 3 tahun atau program 3 tahun, saya harap mengikuti dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang pertama, selain akademi juga kehadiran juga harus maksimal. Kenapa? Kalau kehadirannya tidak maksimal, kalian akan ketinggalan informasi atau mata pelajaran yang lainnya. Mungkin itu aja review dari Bapak, dan tolong dilaksanakan dengan baik. Berkas-berkasnya segera dikumpulkan ya, karena semua ini untuk kebaikan kalian. Terima kasih. Semangat, salam satu data.